masuk keluar masuk mah nggak masalah, yang penting masuk aja dulu, tap tap layar yuk. Hai Mulyati, welcome Mulyati. Halo Mulyati, thank you untuk heartnya. Ella, pagi Tina. Wulan, halo. Enggak, aku nggak kemana-mana, di rumah aja mau nge-live. Sesuai janji aku akan ada banyak barang nih. Tas-tas yang lucu-lucu mau aku spill. Tapi sebelumnya aku mau skincarean dulu ya. Mau skincarean dulu Mamski. Probolinggo, Jawa Timur. Halo Siti Roma. Hai lahir kembali, welcome Nesa Ines. Hai. Pagi-pagi ya, aku lihat di TikTok komen di komen postingannya aku, ada yang komen. Lumayan kan? Kasih 30.000 sayang. Nih, Di VT. ya. Kalau di offline store harganya lebih mahal. Nih. Di VT yang ini nih. Yang ini. Ini kan VT baru nih, semalam aku bikin. Ada yang komen tuh, Nih. Kasih paham dulu kayak Mawaroka si suruhan SS ngina Luka di VT dia nih, saya tag orangnya. Siapa? Abi Arjuna 01. Abi Arjuna. Lu tuh siapa? Gue gak kenal sama lu. Lu hina-hina gue. Kenapa ya Abi? Ya. Oh ini. Ini. Kok oleh to yo? Profile koyo ngene. Kelambimu londi lo, kelambi. Astagfirullahalazim. Iki wong lanang iki. Kok kelambine londi lo iki kelambine. Kowe gak masuk angin ta kelambimu kayak ngene. Endi kelambine? Kok TikTok kok iso sih? Ono wong profile kayak ngene. Aduh. Walah. Mas. Gua nggak ada urusan sama lu ya. Siapapun nama lo itu nggak penting. Lo di TikTok nyenggol gue biarpun lo nggak sebut nama lengkap, ya kan? Tapi ada netizen yang tahu dan komen di gue ngetek nama lu. Gue nggak kenal siapa lu, jadi gue nggak peduli dan gak usah ngetek nama dia lagi karena dia pengen naik dengan cara nyenggol Mamski. Nggak usah di tag ya. Jangan di tag lagi nama dia. Ada juga Mam di VT-nya bilang pendukung Nikmir halu, dia tag nama gue. Masa Nes? Serius? Dia bilang gitu. Yang mana? Iki opo to Cindy? Oh ngomong-ngomong jengger-jengger iki ta. Enak. Kayak mana rupanya? Jengger apa nih ya? Jengger naga, jengger ayam, apa jengger apa nih? Jengger, kayak mana kabarmu Jengger? Iki, saya ngomong iki. Halah mas. Profilmu ku lo.
Orang duwe kelambi apa potong tak kei kelambi gelem kowe tak kei karung goni. Pakaian cangkem kowe. Untumu ku lho. Untu koyo ngono. Koyo pager rusak. Sing halu yo DE. DE sing halu. Jonggar jengger. Pansos. Pansos. Iki lo nganggo apa? Filter asu-asuan iku lo, koyo si panda. Antek-anteknya ini. Walah. Sekarang rambutnya ketemu belum rambutnya? Diganti sama jembita. Walah pendukungnya sayang, pantesan. Mereka berjumpa. Nggak level. Sekarang rambutnya ketemu belum rambutnya? Diganti sama jembita. Ya Allah ya Rob, ya Allah. Nggak taunya dia nggak taunya satu tim sama si itu, sama si Leci. Lama Leci sama si Pandora. Pandidos. Walah pantesan dia ngomongin jelek-jelekin. Udah biarin aja, say. Biarin aja. Nggak level. Maaf ya, nggak level, say. Tidak level sama sekali. Udah bilang semuanya halu ya. Biarin aja, biarin. Jangan digubris. Karena kan pengennya naik tuh. Makanya mesti senggol. Apalagi kalau udah dapet duta ya kan. Kalau udah dapet duta, ayo senggol lagi. Semakin semangat dong. Sambil menyelam minum air. Udah dapet duta. Terus juga bisa jadi viral ya kan. Nyenggol-nyenggol artis. Seneng banget dia kalau ditangkepin. Jangan lu sebut nama dia. Oke, gue hapus aja. Gue mau hapus jadi dia nggak ada. Mau ya? Ini ya, yang ini nih komennya sorry ya, Rizky. Dia gue hapus dan gue blok aja jadi dia nggak akan pernah keluar dalam kehidupan gue. Bye. Oke lah kalau begitu ya teman-teman. Pokoknya Besok orang-orang kayak gitu jangan dikasih panggung, jangan sama sekali. cakep banget ya. Kalau Jangan sama sekali ada respon apapun. Kita delete aja. Bye. Kenapa? Karena kalau direspon itu adalah achievement atau pencapaiannya adalah menyenggol artis yang udah terkenal, terus dia juga bisa ditanggepin huru hara, tektokan, taktok naik terus dia tang. Itu makanya kayak gitu tuh ada strateginya guys. Kalau Mamski mau yang di sosmed apapun juga yang gue punya, begitu ada akun-akun abal-abal atau kayak influencer berusaha banget nyenggol gue blok, cering, jadi hilang. Terus skip apapun yang dia ocehin nggak dapet sambutan. Karena kalau udah tektokan, wow menang dia, udah menang naik daun lagi. Nyenggol Mamski dibayar dulu pakai baju biar viral katanya. Nah iya kan? Sama juga kan dia berarti kerjaannya seperti buzzer yang pakai typing, dia buzzer titipan yang ya pakai bayarannya beda lagi dengan cara bikin VT. Dengan cara bikin itu pun gue baru tahu saat ini nih sekarang ini waktu zamannya Vanessa Angel, Mamski itu nggak tahu ada yang namanya pekerjaan bikin VT dibayar. Kalau buzzer Mamski tahu ada yang buat typing itu tahu ada nih untuk alat buat mendekati misalnya pemilu atau apa. Tapi gue tuh nggak tahu kalau ternyata sesama kayak influencer di sosmed itu punya ternakan akun atau punya dana untuk bayar orang-orang yang bisa bikin VT buat ngelawan. Itu gue nggak tahu. Baru tahu tahun ini demi Allah.
Tahun ini baru tahu. 2025 tuh gue baru tahu. Bego ya. Baru ngerti, tau gak lo? Pantesan gue waktu itu pernah di beberapa kali Mamski tuh dihubungi admin aku, terus permintaannya tuh aneh gitu loh, bukan produk buat produk komersil atau produk yang biasa dijual di pasaran, tapi gue diminta untuk ngomong tentang suatu permasalahan, apa namanya tuh, pokoknya satu kasus lah kayak gitu. Nggak usah disebutin kasusnya apa ya, terlalu sensitif. Dan gue dikirimin kayak PDF gitu. Dikirimin PDF. Ini ngomongnya sesuai dengan PDF yang kita kirim aja kok, katanya gitu. Itu kan malah lebih ngeri lagi ya. Hah? Gue disuruh ngomong sesuai dengan PDF yang dikirim. Apa sih? Ih, ngerinya. Udah gitu, katanya itu pokoknya adalah suatu hasil dari pengadilan atau apalah gitu, suatu masalah kasus yang ada di pengadilan, tapi bisa juga dititipin sama orang ya. Gue baru tahu, bisa jadi bisnis. Aduh, belum pernah tuh Mamski terima job atau apapun yang seperti itu. Belum pernah. Itu sama aja seperti ember bocor ya, Mam. Ember bocor. Sebenarnya sih lebih ngeri lagi daripada ember bocor, Say. Ember bocor tuh kan sekedar ngomong, bla 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 bla. Kalau ini kan titipan suatu, wah bisa dibilang kayak apa ya? Penyambung lidah ya, ngeri loh. Ngeri. Ember bocor itu sekedar kayak ngomong cuap-cuap gitu kan, bla bla bla, ngomong suka-suka. Kalau ini kan sudah ada skenarionya. Lebih ngerinya gini. Kalau berita yang kita ucapkan kita nggak pelajari dan ternyata itu adalah fitnah, waduh parah. Atau fitnah untuk orang yang kita bantu untuk penyambung lidah gitu kan ya. Dan orang yang dia tuju ya kan, untuk kita menyerang ya kan. Ternyata orang itu nggak salah yang kita serang. Sebenarnya yang salah dia, tapi karena kita nggak pelajari kasusnya dari awal mula, cuma terima duit doang, main cuap-cuap, kita udah memfitnah orang yang ternyata innocent, tidak bersalah apapun. Itu bahaya banget. Terus bahaya yang satunya lagi ke diri kita sendiri. Lu cuap-cuap gak jelas ke diri lo sendiri, lu gak ngerti apa-apa, tiba-tiba lu dihajar sama musuhnya orang itu yang nyuruh lu. Ngeri juga. Ngeri. Dua hal yang gak penting menurut gue untuk menerima bayaran buat kita cuap-cuap. Kalau menjadi influencer atau menjadi kreator di dalam konten kita membahas berita viral, wajib belajar untuk kasusnya itu dari pertama, supaya tahu betul apa yang kita ucapkan, kita bisa bertanggung jawab sama yang kita ucapkan, dan kita juga nggak kelihatan kayak cuma sekedar omdo gitu loh. Kudu tahu banget apa yang kasus yang sedang kita teliti, selami, dan kita mau berpendapat itu udah punya data, udah belajar, udah ngelihat ke belakang awal mula kasusnya sampai sekarang seperti apa. Itu harus wajib. Tapi kalau cuma sekedar titipan dikirimin PDF, nih nanti lu ngomong gini ya, resikonya gede banget, nggak sebanding sama berapapun uang yang ditawarkan. Kalau menurut gue sih gitu. Ya kalau gue sih gitu. Berbahaya buat diri lu, dan lu juga nggak tahu kalau emang lu cuma terima bayaran doang. Ini ntar ngomong ya, kan dia gini. Kayak si yang terima baju. Karena nerima baju nyerang gue. Sejatinya gue kagak pernah punya masalah sama dia. Nggak ada urusannya sama sekali itu sama si DJ. Mana gue ada urusan sama si DJ. Tiba-tiba karena dia terima pesanan, ngoceh lah dia. Akhirnya ujung-ujungnya apa sih ribut sama gue kan. Ribut sama Mamski kalau sampai terlontar aja nama lengkap gue. Dan dia lagi live.
terekam jejak digital. Nama lengkap gue lo sebutin, gue lagi iseng, gue lagi banyak waktu, gue udah nggak banyak mega sale, ya kan, gue lagi leye-leye liburan, gue bisa aja bikin LP suka-suka gue jabanin sekalian. Masalah kan, repot kan, itu say. Iseng gue bikin LP sebutin nama lengkap gue, udah jelas, bisa masuk deh. Ada untungnya nggak buat dia? Untung baju berapanya sih baju? Baju juga harga di pasar aja yang katanya itu kan mirip-mirip doang tapi nggak sama. Ya serupa tapi tak sama, tapi kan mirip. Ya, itu cuma cepet, harganya cepet sekian. Dijual 180.000. Paling modal 75. Modal 60. Iya. Gitu loh say. Ngapain lu terima baju harga gak seberapa, lu ribut sama orang lu. Gitu. Nge-DJ pakai baju begitu entah apa maksudnya. Makanya aku tahu dia banget, Mam, jangan diladenin, mau kasar. Nih aku jadinya Mamski beda kelas, jangan diladenin. Emang gak diladenin sayang, makanya Mamski cuekin kan. Gitu, untungnya gak Mamski ladenin. Iya, karena gue lihat ya ini mah orang suruhan juga nih. Ayo kamu serang ini kayak sama kayak si Cadel juga disuruh-suruh. Nyerang Doktif si Cadel. Ujung-ujungnya repot sendiri. Dapat apa sih lu ininya? Untungnya Cadel mending ngurusin anak. Mending ngurusin dagangan. Toh emang gak ada faedahnya juga. Iya gitu loh guys. Pasar kiri anjir. Bentar. Gue ke toilet bentar. Aduh ngakak. Teman-teman bantu ini dong. Tap-tap layar sayangku. Bantuin Mamsi tap-tap layar dulu yuk. Ini tap-tap layarnya guys.